Selamat datang di Praktikum Mikrobiologi. Nah, hari ini kita memasuki acara 7 yaitu mengenai morfologi dan pengecatan mikroba. Adapun tujuan dari acara 7 ini yaitu mampu mengetahui dan memahami morfologi sel bakteri dengan teknik pengecatan. Nah, dalam acara 7 ini kita akan melakukan dua mekanisme atau dua cara kerja. Jadi untuk yang pertama kita akan mengamati morfologi dari sel koloni. Jadi di sini tujuannya itu untuk mengenali bentuk morfologi sel dan juga koloninya. Nah, alat dan bahan yang diperlukan pada tujuan pertama ini yaitu yang pertama adalah sampel bakteri berusia 48 jam, kemudian gelas benda, kemudian ada juga jarum inokulum, kemudian media nutrien agar miring. Jadi di sini Mbak sudah menyiapkan nutrien agar miring yang kita buat. Kemudian ada nutrien cair serta media nutrien agar tapi yang di dalam cawan Petri. Jadi kita nanti akan membiakkan bakterinya terlebih dahulu. Jadi kita goreskan di atas Na dan juga agar miring dan juga agar cair. Kemudian nanti kita tunggu sampai 48 jam. Oke, langsung kita mulai aja. Jadi udah ada Bunsen. Jadi dalam pengerjaan praktikum mikrobiologi itu harus selalu aseptis ya. Jadi ini tadi sudah kita semprot dengan alkohol, tangan juga sudah disemprot, kemudian sudah dinyalakan api Bunsen. Kemudian selanjutnya kita akan menumbuhkan biakan bakteri pada medium Na dalam Petri dish dengan cara strict plate. Nah, kita di sini akan menggunakan 3 jenis bakteri, yaitu yang pertama adalah bakteri E. coli. Bakteri E. coli ini adalah bakteri patogen. Kemudian untuk 2 bakteri lainnya, kita akan menggunakan 2 bakteri endofit dari tanaman ciplukan. Oke, langsung aja kita mulai. Kita di sini akan menstrik biakan bakterinya. Jadi kita panaskan dulu jarum Ose. Kemudian kita ambil koloni tunggal yang ada di biakan ini. Oke, teman-teman pasti udah paham caranya gimana ya. Kita goreskan ke dalam medium nutrien agar yang di dalam Petri dish ya, dengan cara strict plate. Oke, setelah selesai kita strict plate, kemudian panaskan lagi jarum Ose di atas api Bunsen. Kemudian untuk bakteri selanjutnya dilakukan dengan tahap-tahap atau cara yang sama. Selanjutnya kita akan membiakkan bakteri ke dalam agar miring. Jadi kita tumbuhkan biakan bakteri pada medium Na miring dengan pola inokulasi yang tegak lurus. Nah, kalau kita tadi menggunakan jarum Ose yang bulat atau bundar, yang dia loop, nah sekarang kita akan menggunakan jarum Ose yang lurus. Jadi di sini kita akan mengambil koloni tunggal yang sama, masih pada isolat yang sama.
Oke, kemudian kita ambil media miringnya. Kemudian kita goreskan lurus ya, jadi nggak boleh bengkok-bengkok, ini harus lurus. Jadi harus tegak lurus dia. Oke, setelah selesai kita tutup lagi. Nah, begitu pula dengan dua bakteri yang lainnya, yaitu dengan cara yang sama dimasukkan atau dibiarkan ke dalam agar miring. Nah, selanjutnya kita akan membiarkan atau menumbuhkan biakan bakteri pada medium NB atau medium nutrien yang cair. Ini kita sudah mempunyai mediumnya. Kita menggunakan jarum ose yang bundar, yaitu yang berbentuk loop. Kita masukkan ke dalam medium cair. Oke, kemudian kita tutup lagi ya. Panaskan jarum ose kembali. Nah, di sini udah ada bakterinya. Jadi pastikan saat bakteri yang menempel di jarum ose ini dia harus lepas ke dalam medianya. Oke, setelah selesai semua tahap dan semua bakteri sudah dibiarkan, kemudian kita tunggu selama 48 jam atau 2 hari. Setelah itu kita amati morfologi koloni dari bakteri-bakteri yang tumbuh pada 3 medium ini. Oke, teknis selanjutnya dalam acara 7 ini adalah pengecatan sederhana. Nah, bahan-bahan yang digunakan dalam pengecatan sederhana yaitu biakan murni bakteri yang berumur 24 jam dan juga cat pewarna bakteri safranin. Nah, di sini kita akan menggunakan 2 bakteri yaitu bakteri E. coli. Bakteri E. coli ini adalah bakteri patogen dan juga bakteri endofit tanaman cipulkan. Nah, di sini kita akan melakukan pengecatan sederhana. Cara kerjanya yaitu pertama bersihkan objek gelas dengan kapas, bila perlu dituliskan kode atau nama bakteri pada sudut objek gelas. Jadi ini objek gelasnya atau gelas bendanya udah dibersihkan dan juga sudah dikasih kode ya. Kemudian bila menggunakan biakan cair maka pindahkan setetes biakan dengan pipet tetes atau juga bisa menggunakan jarum ose. Nah, di sini kita akan memindahkan biakan bakteri menggunakan jarum ose.
Kemudian kita pindahkan ke gelas benda. Setelah itu kita keringkan. Dikeringkan atau difiksasi dengan api bunsan dengan cara dilewatkan di atas api bunsan sebanyak 2-3 kali. Nah, setelah benar-benar kering dan tersebar, selanjutnya ditetesi dengan pewarna safranin dan ditunggu kurang lebih 30 detik. Jadi kita di sini mengambil pewarna safranin sebanyak 1 tetes. Selanjutnya kita tunggu kurang lebih 30 detik. Kemudian setelah 30 detik nanti kita amati bentuk sel bakteri dengan mikroskop. Kemudian untuk bakteri endofit dilakukan pengecatan sederhana dengan tahap-tahap yang sama seperti pada bakteri E. coli. Selanjutnya dalam pengecatan mikroba yaitu ada pengecatan gram. Nah, bahan-bahan yang diperlukan dalam pengecatan gram bakteri yaitu kita memerlukan biakan bakteri dalam medium cair yang berusia 24 jam, yaitu kita akan memakai E. coli dan juga 2 bakteri endofit. Kemudian untuk pewarnaannya kita menggunakan 4 pewarna atau 4 cat gram. Yang pertama itu cat gram pertama itu ada kristal violet, kemudian yang kedua itu dia ada glukol program, kemudian yang ketiga ada larutan alkohol, yang keempat itu ada safranin. Jadi cara kerjanya yang pertama, bersihkan gelas benda dengan alkohol yang bebas lemak dan dipanggang di atas lampu spiritus menyala. Ini sudah kita siapkan. Kemudian ambil secara aseptik 1 ose biakan bakteri. Kita ambil 1 ose biakan bakteri E. coli. Oke. Kemudian kita goreskan ke atas gelas benda. Selanjutnya, gelas benda kita lewatkan di atas api bunsan hingga kering. Setelah dingin, dibubuhkan gram A sebanyak 2-3 tetes dan diamkan selama 1 menit. Jadi gram A itu adalah kristal violet. Kemudian kita diamkan selama 1 menit. Oke, selanjutnya dicuci dengan air mengalir ya. Setelah 1 menit dicuci dengan air mengalir.
Oke, setelah dicuci dengan air mengalir dan dikering anginkan, selanjutnya ditetesi dengan larutan gram B dan dibiarkan selama 1 menit. Oke, kemudian kita biarkan selama 1 menit. Nah, selanjutnya setelah dicuci dengan air mengalir dan juga dikering anginkan, setelah kering kemudian ditambah dengan gram C sebanyak 2-3 tetes. Dan didiamkan selama 30 detik, kemudian dicuci dengan air mengalir dan dikering anginkan. Oke, selanjutnya setelah diberi gram C dan dikering anginkan, kemudian diberi larutan gram D, yaitu safranin. Kemudian dibiarkan selama 2 menit. Dan dicuci dengan air mengalir dan dikering anginkan. Setelah kering, kemudian diamati preparat menggunakan mikroskop dengan perbesaran 40 dan 100.